Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Ava Teknologi akan menjelaskan mengenai produk kami yang terbaru, yaitu Yafira bel otomatis ya. Jadi bel ini bisa Anda pakai untuk di kantor atau di sekolah atau di pabrik ya. Fungsinya sama seperti bel pada umumnya yang dapat membunyikan bel melalui jadwal yang sudah disetting. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa saja sih fitur dari bel otomatis yang kami jual ini. Yang kedua, apa saja varian yang kami jual. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan pengaturan jadwal. Yang keempat adalah bagaimana cara melakukan atau penyambungan pengkabelan ke alat bel otomatis ini. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai beberapa fiturnya dulu ya. Yang pertama, di sini ada yang varian Pro dan amplifier internal ini dia memiliki dua player, teman-teman. Jadi ini di sini juga ada micro SD-nya. Ini untuk menyimpan bel-bel yang sudah disetting, suara-suara yang sudah disetting pada jam tertentu ya. Ini sebenarnya tampil ini, teman-teman, tapi kameranya kurang fokus. Nah, ini ya. Lalu di sini juga ada player tambahan. Player tambahan ini berfungsi untuk membunyikan musik atau yang lain ya di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, misal untuk membunyikan senam atau ada acara-acara tertentu yang membutuhkan musik itu bisa memakai ini, teman-teman. Jadi ini bisa menggunakan Bluetooth, flash disk atau micro SD. Nah, selanjutnya fitur yang pertama adalah alat ini dapat menyimpan 25 jadwal per hari dari Senin sampai Minggu. Ya, jadi Senin itu bisa diisi maksimal 25 jadwal. Ini maksimal ya. Misal Anda ingin mengisi 3 atau 4 itu bisa. Nah, 25 jadwal per hari dari Senin sampai Minggu. Nah, di sini kami menyertakan 5 versi bel yang nanti bisa Anda pilih sendiri, mau yang versi 1, versi 2, versi 3 atau sampai versi 5 ya. Bisa dipilih sendiri sesuai selera. Di samping itu Anda juga dapat mengganti sendiri, misal kok kurang cocok gitu ya, kurang sesuai dengan yang Anda mau bel yang kami bawa, Anda bisa menggantinya sendiri melalui micro SD yang ada di sini. Nah, nanti juga akan kami tunjukkan bagaimana cara melakukan penggantian file gitu ya. Baik, selanjutnya adalah mengenai skema pemasangan ya. Jadi di sini ada dua jenis ya yang teman-teman pilih, bisa menggunakan amplifier internal atau amplifier eksternal. Ini sesuai yang teman-teman beli di marketplace kami ya. Jadi kalau teman-teman mau beli yang amplifier internal, maka pengkabelannya seperti ini. Speaker yang kabel merah dihubungkan ke yang merah, yang hitam ke yang hitam seperti ini. Ini di paralel, teman-teman ya. Ini tidak harus di satu terminal sini. Misal yang speaker 1 di sebelah sini bisa, speaker 2 di sebelah sini bisa. Itu lalu khusus di amplifier internal ini sebenarnya teman-teman bisa juga menggunakan alat ini menggunakan amplifier eksternal, karena di sini kami beri juga soket ya untuk khusus ke amplifier eksternal. Jadi untuk yang pembelian amplifier internal itu bisa digunakan langsung dengan speaker atau menggunakan amplifier eksternal lain gitu. Kalau menggunakan amplifier eksternal harus dihubungkan jacknya melalui sini, dua stop kontak ini, lalu RCA-nya dihubungkan ke ampli X ini ya. Tuh, kalau misal eksternal. Kalau internal seperti ini. Lalu yang PLN 220 volt ini dihubungkan ke PLN juga 220 volt stop kontak. Selanjutnya yang skema pemasangan kedua adalah menggunakan amplifier eksternal. Untuk amplifier eksternal seperti ini skematiknya, teman-teman. Jadi ini Anda harus memiliki amplifier eksternal sendiri. Pengkabelannya seperti ini, harus yang jack 220 volt dihubungkan ke 220 volt, lalu RCA ampli dihubungkan ke RCA sini, lalu speakernya dihubungkan ke amplifier milik teman-teman ya. Seperti ini. Lalu di sini saklar ini berfungsi untuk menyalakan amplifier ini secara manual dengan tombol ini. Meskipun di depan kami sudah menyediakan tombol berwarna kuning ampli untuk menyalakan amplifier secara manual ya. Lalu untuk ini sama ke 220 volt stop kontak PLN. Nah, bagaimana cara menyambungkan mikrofon ke bel otomatis ini? Untuk menggunakan amplifier internal, mikrofonnya ditancapkan di soket di depan, teman-teman. Karena kami sudah menyediakan soket mic untuk ditancapkan mikrofon ya di depan. Sedangkan untuk amplifier eksternal, mic-nya harus ditancapkan ke amplifier sini, teman-teman. Karena di depan bel otomatis ini tidak kami sediakan lubang untuk mic ya. Jadi mic-nya juga harus ke amplifier sini, bukan ke alat sini. Gitu. Mungkin itu penjelasan mengenai
pengkabelan Yafira bel otomatis. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan dulu apa saja sih isi dari micro SD-nya. Yang pertama ini ya, yang kami tunjukkan ada versi 1 dulu ya, versi 1 dulu. Versi 1 dulu itu ada jam pertama sampai jam ke-12, teman-teman. Sekarang saya coba untuk bunyikan yang jam pertama dulu ya. Mohon perhatian, saatnya jam pertama dimulai. Attention please, it's time to begin the first lesson. Nah, jadi bel kami itu ada dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Coba kita ini sampai ke 9 ya. Sebenarnya yang membedakan versinya itu hanya suara belnya, bukan suara orangnya itu yang menyampaikan tadi ya. Suara belnya saja. Coba kita coba lagi di misal versi kedua ya. Misal ini aja, mulai upacara ini ya. Mohon perhatian, saatnya upacara bendera dimulai. Attention please, time to start flag raising ceremony. Lanjut kita coba untuk nada versi ketiga dulu. Nah, ini jam versi ketiga yang ini, mungkin yang lain dulu. Yang pulang sekolah. Mohon perhatian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah dan semoga hari Anda menyenangkan. Attention please. All lessons have ended for today. See you tomorrow morning with the new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. Oke ya, ini adalah versi 3. Lalu kita coba yang versi 4. Versi keempat kita coba yang suara lain ya. Suara lain istirahat pertama selesai nih, coba ini. Mohon perhatian. Waktu istirahat pertama telah selesai. Attention please. The first break is over. Oke ya. Itu yang versi keempat. Lalu yang versi kelima bagaimana? Yang versi kelima kita coba untuk ini 5 menit sebelum upacara. Mohon perhatian. Upacara bendera akan dimulai dalam 5 menit. Attention please. Flag raising ceremony will begin in 5 minutes. Yang ada dalam micro SD kami menyertakan 5 versi bel yang dapat Anda pilih sendiri. Lalu ada apa saja sih isi-isinya? Yang pertama di sini ada jam pertama sampai jam ke-12. Dilanjutkan di folder 02 ini ya. Nah, sampai ke jam 12. Lalu ada istirahat pertama. Ada istirahat kedua. Ada istirahat ketiga. Ada istirahat selesai ya. Ada istirahat saja. Ini istirahat tanpa istirahat pertama, istirahat kedua, oke. Lalu ada istirahat selesai, istirahat pertama selesai gitu. Istirahat kedua selesai juga ada. Bentar, ini istirahat kedua selesai, istirahat ketiga selesai gitu. 5 menit upacara gitu. Ada. Lalu ada 5 menit upacara ini maksudnya adalah 5 menit sebelum upacara gitu supaya persiapan dan lain-lain. Lalu ada juga bel berbunyi saat mulai upacara gitu.
Lalu ada bel akhir pekan. Bagaimana sih akhir pekan ini? Coba kita bunyikan ya. Mohon perhatian. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa Senin pagi dengan semangat belajar baru. Hati-hati dalam perjalanan pulang ke rumah dan semoga akhir pekan Anda menyenangkan. Nah, itu adalah Attention please. Our lessons have ended for today. See you on Monday morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice weekend. Nah, itu adalah akhir pekan ya, teman-teman. Jadi, seperti itu bunyinya akhir pekan. Lalu ada lagi masuk ruang ujian, lalu mengerjakan ujian gitu. 5 menit ujian berakhir, seperti itu ada. Lanjut kita ke 4, ada lagi ujian telah berakhir gitu. 5 menit mulai senam, ada senam dimulai, lalu jam bekerja dimulai. Ini untuk, jadi kan bel yang kami sertakan ini bisa dipakai untuk sekolah atau perusahaan atau pabrik atau kantor gitu ya. Jadi dicampur filenya, tapi nanti Anda bisa memilih sendiri. Misal ini sholat Jumat, ini bisa dipakai untuk pabrik atau kantor ya, biasanya yang ada sholat Jumatnya. Oke, ini di bawahnya ini ada jam bekerja selesai. Coba kita bunyikan jam bekerja selesai ini gimana. Mohon perhatian. Jam bekerja telah selesai. Attention please. Working hours is over. Oke, nah di bawahnya sudah lanjut di versi 2 ya, versi 2 teman-teman. Ini untuk macam-macam filenya ya. Coba kita cari lagi yang lain. Untuk yang kantor ya, untuk yang kantor ini misal istirahat. Mohon perhatian. Waktunya istirahat. Attention please. It's time to break. Nah, file istirahat itu sebenarnya bisa dipakai di sekolah atau perusahaan ya, karena ini tidak menyebutkan misal untuk seluruh siswa silakan masuk gitu, tidak ada menyebutkan seperti itu. Jadi ini misal di sekolah tersebut hanya ada satu istirahat, tidak ada istirahat pertama, istirahat kedua, tidak ada seperti itu. Anda bisa memakai file istirahat yang ini itu ya. Lalu ada jam bekerja dimulai ini untuk kantor ya. Coba kita bunyikan. Mohon perhatian. Jam bekerja telah dimulai. Attention please. It's time to start working. Oke, satu lagi ya, ada yang kelupaan. Di folder bawaan microSD kami juga terdapat file senam, teman-teman. Ada file senam itu di folder 09, 005, 00, 07, 08, 09 ini ada macam-macam senam ya, ada SKJ 2013, 2018, senam Ayo Bersatu, senam Poco-Poco, dan di sini ada senam Maumere, ada senam Penguin. Ini bisa nanti Anda tambahkan sendiri atau memakai senam yang sudah ada bawaan kami. Ini bisa misal dipakai untuk di sekolah-sekolah ya teman-teman ya. Oke, nah itu adalah isi dari microSD yang kami bawakan ya. Ini ada versi 2, suaranya seperti tadi, versi 3, versi 4, dan versi 5. Oke, itu adalah isi-isinya. Selanjutnya saya akan melanjutkan lagi mengenai penjelasan fitur-fitur yang lain ya. Jadi selain dia menyimpan 25 jadwal per hari, kita juga dapat melakukan settingnya itu mudah teman-teman. Kita hanya menggunakan browser ya. Karena di sini nanti ketika kita tekan setting, dia akan muncul IP yang bisa diakses. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini bisa dimasukkan ke browser ya, bisa pakai Mozilla Firefox atau Google Chrome gitu. Anda bisa memakai smartphone atau komputer atau laptop gitu ya. Nanti ada halaman webnya yang bisa ada formnya, pengaturan mengenai jadwal-jadwal yang akan disetting gitu. Nah, ini settingannya melalui web. Jadi sangat mudah, tidak menggunakan tombol. Lalu juga ada ini teman-teman, tombol ampli. Ampli ini adalah
ketika kita ingin menyalakan amplifier secara manual ya, bisa tekan tombol ini. Nah, dia akan menyalakan ini, amplifiernya ini menyala. Ini amplifier internal ya. Kalau misal Anda memakai amplifier eksternal juga, amplifier eksternalnya menyala. Kalau ingin mematikan, tinggal tekanin lagi. Oke, ditunggu, dia akan mati. Nah, lalu apa kedua fungsi ini, pembuka dan penutup? Pembuka dan penutup ini dipakai ketika kita ingin menyampaikan pengumuman, misal di sekolah atau di perusahaan ya. Biasanya kan sebelum menyampaikan pengumuman itu di depannya ada pembuka dulu. Nah, itu bisa diklik. Nah, baru kita menyampaikan pengumumannya di mic sini ya, ada mic-nya. Misal pengumuman apa gitu. Misal hari ini ada guru sedang rapat dan nih ya, siswa bisa pulang pagi itu. Seperti itu bisa ya. Lalu setelah menyampaikan pengumuman diakhiri dengan penutup. Nah, fungsinya pembuka dan penutup itu ini teman-teman. Nah, di sini juga dilengkapi dengan itu ya, beberapa potensio. Ini potensio ini untuk apa? Potensio ini sebenarnya untuk mengatur amplifier internalnya teman-teman. Jadi ini yang di dalam ini ada kit amplifiernya yang bisa diatur ininya. Nah, kami sarankan untuk penggunaan speaker corong Anda tidak menggunakan bass, treble, dan subwoofer ya. Ini di set 0 saja, tidak apa-apa, karena kalau misal di set tinggi nanti lama-kelamaan akan merusak corong Anda, kecuali Anda memakai alat ini untuk penggunaan sound system biasa, bukan di speaker corong seperti ini ya, bukan di speaker corong seperti ini. Kalau untuk speaker corong seperti ini, yang boleh Anda main-mainkan hanya di volume mic untuk menaikkan ini pengumuman ini, lalu di volume bell-nya ini ya, volume bell-nya bisa diputar-putar di sini, itu saja. Lalu di sini juga ada tombol on off. Tombol on off ini untuk player ini ya, ketika kita ingin menyalakan musik di luar jadwal yang sudah ditentukan. Nah, kita bisa pakai player ini. Di sini kita bisa memakai Bluetooth, komunikasi Bluetooth dari smartphone, misal play dari YouTube itu bisa. Lalu dari flash disk atau dari micro SD gitu. Kalau misal sudah selesai memakai ya, tinggal dimatikan aja, tidak usah dipakai. Tidak bisa dinyalakan terus-menerus biar alat ini bekerja. Oke, lalu fitur lain adalah alat ini dapat set jam tidur otomatis teman-teman. Jadi supaya menghemat pemakaian listrik gitu ya, tidak menyala terus-menerus, maka kita bisa set nanti di webnya, web pengaturannya, alat ini akan sleep atau mode tidur jam berapa. Misal kegiatan sekolah itu sudah selesai, misal pukul 5 gitu. Alat ini di set mode tidurnya jam 5 sore, lalu dia akan aktif lagi pukul 7 pagi misalnya. Nah, seperti itu bisa untuk menghemat pemakaian listrik. Meskipun teman-teman, alat ini ketika menyala seperti ini tidak membunyikan speaker, itu dia dayanya tidak sampai 1 watt, sangat kecil sekali ya. Karena di sini kita pakai microcontroller yang sangat efisien ya. Lalu yang selanjutnya adalah saya akan menjelaskan mengenai varian yang kami jual ya. Varian yang kami jual di marketplace ada beberapa varian ya. Yang pertama ada varian amplifier internal. Ciri-cirinya amplifier internal itu bagaimana sih? Ciri-cirinya yang di depan ini ada potensionya. Nah, kalau di depannya ada potensionya, sebentar saya matikan dulu alatnya. Kalau di depan ini ada potensionya, di dalamnya ini ada modul amplifiernya seperti ini. Nah, ini ya, ada trafonya juga di sana. Nah, ini modul controllernya. Oke. Ini untuk yang amplifier internal. Nah, untuk amplifier internal ini teman-teman bisa membeli dengan paket speaker juga. Jadi amplifier internal dengan 1 speaker, atau amplifier internal dengan 2 speaker, atau amplifier internal tanpa speaker. Nah, tanpa speaker ini ditujukan untuk teman-teman yang sudah mempunyai speaker sendiri ya, di sekolah atau di kantor, di pabriknya itu punya speaker sendiri. Nah, spek speaker yang dipakai gimana? Spek speaker yang dipakai adalah yang seperti ini teman-teman. Yang ini tipe, ini mereknya Narai ya, dayanya 25 watt, impedansnya 8 ohm. Bisa pakai ini 1 atau 2 gitu bisa. Nah, ini versinya Pro ya, Pro amplifier internal.
kami juga memiliki versi lain. Sebentar, saya tunjukkan dulu. Versi lain adalah ini versi Pro juga, tapi amplifiernya itu eksternal. Amplifier eksternal itu gimana? Di dalamnya tidak ada modul amplifiernya, teman-teman. Nah, kosong dia. Tidak ada modul amplifiernya. Tapi ada ini, kit playernya ini. Ini untuk membunyikan musik di luar jam yang sudah ditentukan. Ada ininya ya. Ketika membeli yang varian Pro dan amplifier eksternal, Anda harus memiliki amplifier dulu ya di kantor atau di sekolahnya. Anda harus sudah memiliki amplifier dan speakernya, karena dalam varian amplifier eksternal ini kami tidak bisa menyertakan speakernya gitu ya. Biasanya kan amplifier yang di tempat teman-teman itu memiliki spek speaker sendiri-sendiri gitu ya. Takutnya nanti speaker yang kami bawakan kurang cocok gitu. Jadi lebih amannya teman-teman memakai itu ya, speaker yang ada di amplifier yang sudah ada gitu. Nanti tinggal ditancap ke sini saja. Nah, amplifier yang lama lalu ini RCA-nya ke sini. Nah, ini untuk saklar, ini untuk itu ya, saklar manual. Nanti dijelaskan lebih lanjut mengenai cara pengkabelannya. Oke, ini adalah varian amplifier eksternal versi Pro ya. Lalu kami juga memiliki lagi versi satu lagi. Ini. Nah, ini adalah amplifier eksternal juga, tapi kecil dan tidak ada player manualnya ya. Yang ada di sini tadi tidak ada. Jadi ini hanya benar-benar full jadwal bel saja, untuk set bel saja, tidak ada misal membunyikan musik di luar jadwal gitu, tidak ada ya. Jadi yang versi kecil ini harganya yang tipe paling murah ya, yang paling murah daripada yang versi Pro tadi, karena dia boxnya kecil, casingnya kecil. Untuk fungsi jadwalnya sama teman-teman, bisa juga perharinya 25 jadwal sama saja untuk ini ya. Ini hanya kecil saja dan tidak ada player eksternalnya dan tidak ada amplifier internalnya. Bisa dilihat di dalamnya seperti ini. Nah, lalu dalam paket penjualan Anda itu akan mendapatkan ini. Ketika Anda membeli yang baik versi amplifier internal, baik Pro atau standar, Anda akan mendapatkan ini ya, RCA to RCA. Ini dihubungkan ke amplifier nanti. Meskipun Anda membeli yang versi amplifier internal, harusnya ini kan tidak dibutuhkan gitu ya, tapi tetap kita sertakan di paket penjualan. Karena kalau pakai amplifier internal, tinggal speakernya saja disambung ke alatnya, tidak perlu ini. Ini sebenarnya dipakai untuk ke amplifier eksternal. Tapi kalau misal Anda membeli amplifier yang versi amplifier internal, tapi di kemudian hari Anda ingin menghubungkan ke amplifier eksternal gitu, ini bisa dipakai. Lalu yang kedua adalah ini, di paket penjualan ada ini. Ini adalah AKI converter RCA atau AKI 6,5 ya. Jadi biasanya di amplifier itu tidak ada soket ini ya, tidak ada soket RCA, adanya soket mic gitu. Ini bisa dihubungkan ke sini, lalu yang RCA ini dihubungkan ke bel otomatis, tadi ada soketnya RCA gitu. Jadi ini sangat fleksibel. Kalau misal amplifier Anda itu hanya punya RCA ya cukup pakai ini. Tapi kalau misal amplifier Anda hanya punya mic ya tinggal ditambahkan ini. Jadi ini tipe amplifier seperti apapun akan bisa dipakai kabel ini. Lalu selanjutnya akan mendapatkan baterai CR2032. Ini adalah baterai untuk pewaktuan di dalam ya, untuk set waktu tadi loh, set waktu kan ada jam yang berjalan dan tanggalnya itu pakai baterai ini teman-teman. Jadi kalau misal ada mati listrik itu tidak reset jam ya, jadi masih tersimpan jamnya berapa jam sekarang meskipun mati listrik, karena ada baterai kecil ini. Ini baterainya harganya murah kok, 5.000-an atau 10.000-an ini di toko elektronik. Tipenya CR2032. Lalu kalau misal Anda membeli yang varian Pro, amplifier internal dan juga dengan satu speaker,
Anda akan mendapatkan ini kabel speaker sepanjang 10 meter ya, kabel speaker sepanjang 10 meter, dan juga satu buah speaker. Oke, ini ya speakernya ya. Anda akan mendapatkan speaker ini. Speakernya Narai 25 watt, impedansi 8 ohm. Ya, Anda akan mendapatkan ini kalau misal membeli yang varian internal. Dan membeli juga speakernya ya, dengan satu speaker atau dua speaker. Anda juga bisa membeli tanpa speaker juga sih. Lalu Anda juga akan mendapatkan ini, satu buah dynamic microphone ya. Ini untuk yang pembelian amplifier internal ya, dan juga dengan speaker. Kalau misal tanpa speaker juga tidak kami sertakan ini. Jadi mendapat mic hanya kalau jika Anda membeli yang satu speaker atau dua speaker, Anda akan mendapatkan mic seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pengaturan bel pada alat bel otomatis ini. Yang pertama, saat pembelian Anda akan mendapatkan baterai seperti ini ya, yang sudah saya jelaskan di awal video. Nah, akan mendapatkan baterai seperti ini. Ini memang dalam keadaan tidak terpasang, karena apa? Karena untuk supaya dalam pengiriman itu aman gitu ya, aman, tidak dalam kondisi terpasang. Nah, tugas Anda adalah memasang baterai ini pada soketnya, soket RTC. Letaknya di mana? Ada di dalam box ini. Sebelum membuka box ini, di bawah sini ada dua buah baut ya. Ada dua baut di sebelah sini dan sebelah sini. Nah, ini dibuka pakai obeng plus. Lalu di atasnya kan ada ini. Ini nanti dilepas gitu aja. Nah, Anda akan melihat modul RTC yang ada soket baterainya ini. Baterai yang kami bawakan ditancapkan ke sini. Ini kan ada kuning ya, itu dimasukkan ke kuningnya seperti ini dulu, posisi seperti ini, lalu ditekan yang ujungnya. Nah, sampai bunyi klik, sampai tertancap seperti itu ya. Kalau sudah seperti itu, tinggal dinyalakan saja alatnya. Nah, sudah menyala, coba dilihat di situ tampil ya, mohon tunggu membaca data. Kita harus melakukan setting tanggal dan waktu kalau muncul seperti ini ya, dengan cara tekan setting. Karena modul RTC kalau baterainya habis dilepas, dia tidak bisa menyimpan waktu yang tersimpan. Nah, kita disuruh memasukkan IP ini pada web browser 192.168.4.1. Alamat IP ini dimungkinkan berbeda ya di masing-masing perangkat. Jadi yang Anda masukkan sesuai yang ada pada LCD ini saja. Lanjut ya, kita masukkan IP ini 192.168.4.1. Oke ya. Sekarang saya sudah membuka ini web browser pakai Mozilla Firefox. Alamatnya ini ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu hotspot. Kita disconnect, kita konekkan dulu ke WiFi dengan nama bel otomatis ini ya. Kita konekkan ke sini. Passwordnya, nanti kalau ditanya passwordnya ada di dalam buku panduan Anda masing-masing ya. Silakan dimasukkan passwordnya. Ini berhubung sudah saya masukkan, berarti tinggal connect saja seperti ini. Oke, memang ini tidak ada koneksi internet ya. Kita tidak membutuhkan koneksi internet karena WiFi-nya lokal. Ketika Anda tekan tombol setting ini, dia akan muncul WiFi baru dengan nama bel otomatis. Dikonekkan saja seperti ini. Lalu kita reload halaman ini, kita tekan enter gitu aja. Oke, baik, ini adalah menu pengaturan versi paling baru ya teman-teman. Kalau teman-teman sebelumnya pernah membeli alat kami yang versi lama, itu pengaturannya lebih sulit ya, karena banyak yang terlalu untuk setting, misal 1 minggu gitu kita harus set satu-satu. Di versi yang terbaru ini kita sangat ringkas sekali, dan ada beberapa tambahan fitur yang sangat berguna untuk produk kami bel otomatis ini. Langsung saja kita coba untuk melakukan set tanggal dan waktu. Formatnya adalah tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Contohnya 02,03,2022, 02,10,01. Itu artinya tanggal 2 bulan 3 2022 dan waktunya pukul 2 pagi lebih 10 menit dan lebih 1 detik ya, seperti ini ya. Kita sekarang coba set. Sekarang ada tanggal 31 Mei 2022, kita 31,05,2022
jamnya pukul 19, kita buat 47,00 ya. Kita tunggu sampai ini di angka, terlalu lama ya, kita nunggu yang 46 lebih 30 aja teman-teman, supaya tidak menunggu terlalu lama. Oke, kita tunggu sampai 30 ya, supaya nanti setnya benar-benar presisi teman-teman. Oke, sudah. Kita lihat di sini alat akan melakukan restart teman-teman. Oke ya, kita sudah masuk ke IP lagi. Kita bisa lepas tombol setting. Kita lihat Selasa 31 Mei, kurang jelas ya teman-teman. Nah, ini 19.46.53, ini 46.57. Ini sudah update jam terbaru ya teman-teman, sesuai yang di komputer ya. Jadi jam ini kita bisa setting atau kalibrasi ulang ketika jamnya sudah meleset teman-teman. Misalnya harusnya sekarang pukul 19.47 waktu di smartphone ya, ternyata di alat ini masih 19.45 misalnya. Kita perlu kalibrasi waktu ulang. Karena apa? Karena alat ini tidak bisa terhubung ke internet, yang tidak bisa sinkron waktu dengan satelit seperti yang ada di smartphone ya. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri seperti yang jam tangan kita itu loh. Kalau kita kan juga perlu setting lagi kalau misal sudah tidak sesuai seperti itu. Kalau sudah disetting berkali-kali kok tetap molor, coba teman-teman ganti baterai yang ada di dalam, tipenya CR2032 atau CR2050 ya. Harganya 5 ribuan sampai 10 ribuan. Oke, itu ada baterainya di toko elektronik. Lanjut ya, kita akan kembali ke menu setting, kita tekan setting lagi. Oke, untuk mempermudah ini teman-teman, ini dicentang aja untuk connect automatic, itu dicentang supaya ketika ini ada memancarkan hotspot atau wifi, dia bisa auto connect ini. Kita tinggal klik di sini, dia akan kembali ke menu ini teman-teman. Ini yang kiri bisa di close. Oke, lanjut ya, kita akan mencoba untuk melakukan set bel pembuka dan penutup. Bel pembuka ini kan ketika kita ditekan, oke, kita kembali dulu ya teman-teman, kembali lagi dulu. Kita coba tekan tombol bel pembuka. Seperti itu. Bel penutupnya. Nah, kita cek di sini teman-teman. Bel pembuka itu di sini yang sudah tersimpan. Ini adalah pengaturan pabrik teman-teman. Saat Anda membeli pertama kali ini sudah terset ya. Kita lihat bel pembukanya adalah formatnya nama folder bel dan nama file bel. Contoh 19.00,004, berarti dia akan memutar folder 19 dan filenya 004. Kita cek 19.004. Lalu untuk penutupnya adalah 19.005. Kita cek. Ini folder 19 ya teman-teman, filenya ini di folder 19, lalu file 04 ini. Nah, ini kan sama seperti yang ditekan ketika kita ini, coba. Oke, lalu kita coba penutup. Kita coba. Nah, sama kan? Sekarang kita coba akan mengganti file pembuka dan penutup ini di versi berapa ya? Versi 3. Kita coba ganti di versi 3 teman-teman. Kita masuk ke menu setting dulu. Oke, ini pastikan sudah terhubung ya. Oke, dia akan auto connect teman-teman. Kita cek dulu di sini. Ini kan sudah muncul IP-nya teman-teman. Kalau nggak connect, kita bisa klik connect manual aja, nggak apa-apa. Oke, kita abaikan, anggap aja sudah terhubung ya teman-teman. Lalu kita coba ganti ini di folder 19, filenya 008. Kita coba ya, 19,008, lalu bawahnya 19,009. Oke, sekarang kita set teman-teman, kita klik simpan. Oke, sudah tersimpan ya. Alat ini akan restart. Kita coba, oke, kita keluar dari menu setting. Kita coba tekan bel pembukanya versi 3 gimana? Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita coba cocokkan dengan yang ada tersimpan di sini.
Oke, sama ya teman-teman. Kita coba cek di penutup. Oke, kita coba cek penutup. Oke, ini karena di versi 3 ini kami buat sama ya pembuka dan penutupnya. Sebenarnya teman-teman bisa mengganti file ini sendiri ya. File ini bisa teman-teman ganti sendiri. Oke, kita masuk ke menu setting lagi. Kita kembali. Ini di connect manual, nggak apa-apa ini kalau terlalu lama dia connect otomatiknya. Oke ya, kita kembali ke sini lagi. Kita akan tes ini waktu on mode tidur dan waktu off mode tidur. Ini dipakai ketika alat ini supaya LCD-nya tidak nyala terus-menerus, teman-teman. Meskipun alat ini waktu standby seperti ini itu tidak sampai 1 watt untuk dayanya. Untuk menghemat pemakaian listrik sedikit dan menghemat komponen ini LCD, makanya kita bisa melakukan pengaturan mode tidur ini, teman-teman. Misal alat bel otomatis ini hanya bekerja pukul berapa ya? 7 pagi sampai pukul 5 sore misalnya ya, waktu Indonesia Barat misal. Berarti di sini dia akan LCD mati pukul 17 dan dia akan nyala lagi pukul 7 pagi, teman-teman. Jadi selain bel ini digunakan, dia akan LCD-nya ini akan off. Dia mode tidur, teman-teman. Oke, sekarang untuk membuktikan ini kita kan sudah set tadi ya. Kita buat dekat aja, teman-teman. Ini kan pukul 19.53. Kita set 19.54 ya, teman-teman, sampai 19.55. Oke, 19.54. Di sini kita set 19. Ini adalah jamnya, ini menitnya, teman-teman ya. Sesuai yang di sini panduannya ini. Kita klik simpan. Lalu kita lepas tombol settingnya, teman-teman. Oke, kita tunggu sampai 15.54, harusnya dia off. Oke, belum ya, masih berapa? 57, 58, 59. Oke, off ya. Kita tunggu sampai 55, harusnya dia on lagi, teman-teman. Oke, sebentar lagi harusnya dia nyala. Nah, udah nyala kan? Iya, nyala tepat di pukul 19.55, teman-teman. Baru nggak kelihatan LCD-nya ya. Nah, itu ya. Oke, dia tadi menyala di pukul 19.55. Oke, lanjut kita masuk menu setting lagi. Kita hubungkan lagi, teman-teman, di sini. Kita klik connect. Kita klik di sini untuk kembali ke menu pengaturan. Oke, kita sudah mencoba ini ya. Untuk tidur otomatis ini, dia ketika LCD nyala hanya ketika bel berbunyi gitu aja, teman-teman. Setelah bel berbunyi dia akan auto mati. Ini fungsinya untuk tidur otomatis. Kalau tidur otomatis ini di set 1, teman-teman, atau diaktifkan, maka untuk tidur manual ini tidak bisa berlaku, teman-teman. Itu ya. Jadi tidur otomatis ini hanya bisa berlaku ketika kita mengabaikan ini. Ya, ini meskipun di set nggak apa-apa, tapi ini sudah tidak berlaku, teman-teman. Yang utama adalah tidur otomatis. Nah, kalau ini teman-teman set 0, maka dia ini bisa berlaku. Yang penting ini teman-teman set dulu tidur manualnya. Oke, lanjut jadwal otomatis ini 1 ya, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin khusus hari tertentu, misal tidak ingin jadwal itu otomatis atau tidak ingin belnya otomatis berbunyi atau ditekan manual seperti ini, kita bisa set 0 di sini, teman-teman. Artinya khusus hari itu dia, atau setiap hari selama ininya nilainya 0, maka dia tidak akan berbunyi bel otomatisnya itu. Kecuali teman-teman sudah melakukan penggantian lagi dan set 1, maka bel otomatisnya berbunyi lagi. Oke, lalu ini fitur terbaru, teman-teman. Jadi ada beberapa permintaan dari konsumen kami, yaitu misal dipakai untuk sekolah ya, untuk hari-hari biasa itu jadwalnya ini, misal ABCD gitu. Lalu untuk UAS kan beda lagi jadwalnya. Nah, itu supaya kita tidak melakukan pengaturan. Kalau yang versi lama kita harus melakukan pengaturan ulang, teman-teman.
kita harus melakukan pengaturan, atau kita bisa melakukan mengaktifkan bel secara manual. Nah, di versi yang terbaru ini kita bisa mengganti mode dengan mudah, teman-teman. Misal untuk hari-hari biasa, hari normal gitu, kita letakkan pengaturan jadwal ini di grup A gitu. Lalu untuk UAS atau misal kegiatan di bulan Ramadan itu kita set di grup B atau C gitu. Di sini ada 4 grup ya, teman-teman. A, B, C, dan D. Kita bisa pilih nanti. Nah, ini grup yang misal tersimpan ini A, berarti yang aktif nanti grup A, teman-teman. Kalau misal kita mengaktifkan grup B, kita rubah lagi di sini, kita tulis B gitu aja. Oke, lanjut ya. Untuk reset pabrik ini, teman-teman, kalau kita klik isi 1 di sini lalu klik simpan, maka semua pengaturan ini akan dihapus dan kembali ke pengaturan awal, teman-teman. Yang ini aja yang di set, yang jadwal-jadwal ini pasti terhapus, teman-teman. Ini juga fitur baru yang kami tambahkan hari ini ya. Oke, sekarang kita coba untuk melakukan pengaturan jadwal, teman-teman. Formatnya seperti ini. Nah, ini adalah format baru ya, teman-teman. Ini yang membuat bel ini berbeda dari versi yang lama jauh ya. Jadi kalau sebelumnya kita setnya itu satu-satu, teman-teman. Misal hari Senin gitu kita ada 25 jadwal. Kita set satu-satu hari Senin, kita set satu-satu jam berapa aja. Hari Selasa kita set satu-satu jam berapa aja gitu dia bel aktif. Nah, itu kami pikir terlalu lama ya. Terlalu lama, dan untuk versi baru ini kita sangat mudah, teman-teman. Formatnya adalah jam, menit, nama folder bel, nama file bel, sama seperti yang atas ya. Lalu durasi bel, menit, satuannya menit, teman-teman. Lalu di sini hari-harinya apa yang aktif, lalu koma grup. Nah, ini grupnya ini bisa diisi A atau B atau C atau D gitu, teman-teman ya. Nah, ini nanti dikelompokkan mana saja jadwal yang grup A, mana saja jadwal yang grup B gitu, teman-teman. Dan di sini ada 35 jadwal yang sudah kami beri slot ya. Jadi kalau misalnya 5 ini atau 7 ya, 7 ini masuk di grup A, lalu 8 sampai 13 ini grup B, 14 sampai 19 misal grup C gitu. Bisa, teman-teman. Jadi kalau misal ingin mengaktifkan grup B saja yang tersimpan dari ini sampai sini tadi, kita set di grup aktifnya di B gitu. Jadi sangat mudah ini, teman-teman. Lanjut ya, kita coba ini. Oke, contohnya seperti ini, teman-teman. Ini berarti dia akan bel berbunyi pukul 8 lebih 30 menit. Lalu file yang folder yang diputar ada folder 01, filenya 001 selama 1 menit ya, 1 menit. Meskipun bel teman-teman itu hanya berbunyi 3 detik, kita harus set lebih lama, teman-teman. Dan ini minimal 1 menit ya, 1 menit. Jadi kalau belnya teman-teman itu misal senam ya, senam misal 50 menit misalnya, maka di sini juga harus di set itu, teman, 51 gitu ya, supaya senamnya terputar semua itu ya. Ini kalau misal jadi di set di atasnya misal belnya cuma 50 detik gitu, di sini kita set 1 menit, teman-teman. Kalau belnya misal 65 detik, maka di sini kita set 02. Nah, untuk penamaan bel-bel ini, teman-teman, kita bantu ya di sini. Di folder akhir ini adalah menitnya ya. Jadi yang teman-teman masukkan di sini nanti yang 01 ini itu yang bawah belakang ini. Ini belnya sebenarnya beberapa detik aja, teman-teman. Tadi menurut aturan tadi kan harus kita set di atasnya berarti 1 menit gitu ya, supaya tidak ada bel yang terpotong gitu, teman-teman. Kenapa satuannya menit? Kalau misal kita ini belnya ini panjang-panjang atau dipakai untuk alat ini dipakai untuk mengaktifkan senam otomatis gitu ya. Ya kita tidak bisa main di detik gitu ya. Makanya kita formatnya menit gitu. Oke, semoga teman-teman paham. Memang penjelasannya agak ribet, teman-teman. Oke, lanjut ya. Ini 01S. Nah, S pertama ini adalah hari Senin, teman-teman. Hari Senin. S kedua Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, grup A. Nah, artinya bel ini akan berbunyi pukul 8.30 yang diputar ini setiap hari, teman-teman. Setiap hari dia akan berbunyi. Nah, berbeda dengan contoh ini. Ini kan ada contohnya seperti ini ya. Contoh. Kalau seperti ini, dia bel berbunyi pukul 9
lebih 00, folder yang diputar 02, filenya 003 selama 1 menit, dan aktif hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ini dia mati teman-teman, tidak berbunyi belnya. Minggu aktif lagi dan diletakkan di grup B. Nah seperti itu ya. Jadi untuk menonaktifkan bel di jam ini dan hari-hari tertentu, menonaktifnya dengan cara negatif seperti ini teman-teman ya, di set negatif ini. Oke lanjut ya, kita langsung praktek saja di sini ya, jadwal 1. Kita set pukul 20.03 teman-teman. Oke, kita sudah ada yang ini, ada yang kopian ini, berarti kita ganti saja ini 20.03. Kita akan membunyikan folder 1 file 01 selama 1 menit. Semua hari aktif ya teman-teman. Lalu kita bunyikan lagi di menit 04 filenya 002. Setiap hari aktif. Sekarang itu hari apa ya teman-teman? Hari Selasa sekarang. Oke, kita jangan 03 lah, terlalu pendek. Kita set ke 04, lalu di sini 05 teman-teman. Oke, sekarang kita coba ini hari apa ini? Hari Selasanya kita off kan teman-teman. Lalu di sini 06 ya. Harusnya dia setiap 1 menit ini kan bunyi. Khusus ini dia tidak bunyi karena hari Selasa kita off kan. Seperti itu ya. Kita klik 05. Oh maaf. Wow, salah lagi teman-teman. Ini kita set di 06 aja teman-teman. 06, 07, 08 ya. 06, 07, 08. Lalu kita klik simpan. Ini setiap 1 sampai 5 disimpan di sini, 6 sampai 10 disimpan di sini teman-teman. Ya, berbeda tombolnya ya. Oke. Oke, kita bisa klik di sini untuk kembali. Kita apakah sudah tersimpan? Oke, sudah tersimpan ya teman-teman. Kita lepas tombol setting, kita tunggu di pukul 20.06. Oke, ini masih pukul 20. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke ya. Oke, masih kurang 1 menit. Oke, untuk memudahkan kita lihat jam di sini aja ya. Oke, videonya nanti akan kita percepat. Oke, sebentar lagi dia akan bunyi teman-teman. Mohon perhatian, saatnya jam pertama dimulai. Attention please, it's time to begin the first lesson. Oke, kita tunggu lagi di pukul 20.07. Dia akan berbunyi di jam kedua, teman-teman. Oke. Mohon perhatian, saatnya jam kedua dimulai. Attention please. It's time to begin the second lesson. Oke, harusnya pukul 20.08 dia tidak bunyi teman-teman. Karena apa? Karena hari Selasa kita nonaktifkan jadwalnya ini. Oke ya teman-teman, dia tidak bunyi ya. Tidak ada bunyi bel di pukul 20.08 karena kita set nonaktif di sini. Yang terakhir ini adalah bagaimana sih cara kita menghapus jadwal ya. Misal kita ingin menghapus jadwal 2 ini ya. Jadwal 1 kan sudah ada isinya, jadwal 3 sudah ada isinya. Kita coba hapus jadwal. Caranya adalah dengan ini, memasukkan tanda negatif pada kolom isian ini ya. Seperti ini.
lalu kita simpan. Oke, biarkan Arat restart, lalu kita klik di sini untuk kembali. Kita tunggu sampai dia berhasil load. Kita cek. Nah, jadwal 2 sudah kosong ya teman-teman. Nah, seperti ini adalah cara menghapus jadwal. Kalau ingin menghapus jadwal semuanya ya kita tinggal gini aja. Ini gitu, misal gini, klik simpan. Kalau tidak mau repot ingin menghapus semua jadwal, tinggal kita isi di sini, reset pabrik ini kita isi 1, simpan gitu, ini semua akan kosong. Oke, seperti itu untuk cara hapus jadwal ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian penjelasan kami mengenai alat kami Yafira Bel otomatis.